Mewah, megah, gegap gempita, menjadi tampak muka dari denyut nadi kota. Seolah kita semua disamarkan kepada mereka yang hidup dalam keterbatasan, hidup dalam himpitan, tidak punya pilihan, tak terbayang akan masa depan, menghantui setiap jejak mereka berjalan. Kami akan mulai membawa kalian menyingkap ruang-ruang gelap untuk bersama menaruh harap. Kami persembahkan Batas. Sungai Ciliwung ini menjadi sebuah batas antara pemukiman yang layak dan yang tidak layak. Apakah ini wajah asli dari kota Jakarta? Atau mungkin ini adalah sebuah wajah kota Jakarta yang ingin disembunyikan? Kampung Pulau sudah selesai di beton, tuh air mampir kemarin nih. Jadi fokus air kemarin nih, jadi nggak di pulau lagi. Warga sekitar sih mengharapkan. Kalau di momen kampanye kan mereka ada nyari suara tuh. Nah, mereka dekat dengan kita tuh. Kalau sudah itu, udah anyep. Ya di pinggir kali ya dibilang asal banjirnya doang yang cepet. Kalau nggak banjir mah enak kayak di pantai. Rabutan pindahin kemana. Saya ke atas-atasin kemarin ini ya. Katasin semua TV saya katasin ke bawah air. Habis. TV pakaian yang saya pakai doang pugu. Ngungsi. Kayaknya warga kayak tidak berharap gitu. Karena tanggul aja tidak pernah diberesin. Jadi kayaknya warga sudah kecewa. Kualitas air yang masuk dari Depok sama sini kan pasti beda. Ada puluhan mungkin bahkan ratusan dari saluran pembuangan rumah tangga tuh kayak selokan-selokan atau got yang kemudian juga masih mangel kayak gini. Duduk. Ayo. Jadi kencang. Kuat. Nah. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ini wilayah saya yang tidak pernah absen dari banjir. Perkenalkan, saya Sanusi selaku Ketua RT 013 RW 04. Selamat datang di Jalan Kebun Pala 2, Kelurahan Kampung Melayu. Saya menjabat sudah 3 periode, 9 tahun, tapi baru jalan 7 tahun. Saya di sini, di Kebun Pala ini, dari tahun 67, udah tinggal di sini. Sebelumnya di atas, pas turunan tuh, tahun 96 pindah kemarin. Ya, nama saya itu Hendrik Wijaya, usia saya itu 44 tahun. Kalau saya di sini sebagai Ketua RT 014 004 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kompleknya itu Bukit Duri Permai. Saya mulai tinggalnya di sini itu 2007. Terakhir banjir itu 2020. Ya tingkat keparahannya sih ya banjirnya itu selutut gitu. Karena kan airnya itu dari belakang ke depan. Di sini sih ya paling lama 3-6 jam. Tergantung dari lautnya ya. Kalau lautnya tidak pasang cepat, tapi kalau lautnya pasang lama gitu. Kalau dulu sekitar awal-awal 80-an banjir di sini aja nih. Warga udah pada bikin dapur umum. 96 tuh kan banjir gede tuh. Nah baru tuh kaget semua, kanyut semua. Nggak pernah merasa banjir gede kan, lebih parah dari yang dulu.
Nah, 96 itu tuh. Datang tuh banjir 5 tahunan tuh. 96, 2002 lebih parah lagi. Meningkat ke 2007 lebih parah lagi. Kaget. Karena banjir besar itu baru terjadi ya di tahun 96 itu. Ya, dulu di sini aja nih ya, warga udah bikin dapur umum. Udah termasuk gede, di situ udah sedadak nih. Udah bikin dapur umum kalau dulu. Ini untuk mengukur ketinggian air. Nah, ini orang kelurahan yang bikin cat orang kelurahan nih. Yang dibikin oleh PPSU nih. 4 hari yang lalu nih, banjir nih. 4 hari yang lalu ketinggian 1,5 meter. Kiriman tuh, dari Bogor. Katulampa waktu itu terakhir kabarnya 130, kabar dari Katulampa. Jatuh ke Depok meningkat lagi 300 cm gitu. Untungnya di Manggarai kecil. Udah diukur kan ya, 6 jam ke depan nih air akan melewati Kampung Melayu, Bukit Duri gitu kan. Kalau jam 6 lewat, berarti tunggu 3 jam lagi gitu. Itu air pasti datang. Tim-tim kita nih, cari warga mungkin ada yang ketinggalan nih. Turun tim-tim kita tuh, warga sekitar tuh. Pakai ban, ada yang berenang sendiri. Kalau untuk siaga 3 ini kan masih belum seberapa deh. Masih aman. Kalau udah meningkat siaga 2, baru udah pakaian, lemari apa, naikin ke atas, lantai 2. Untuk amannya gitu kan. Lebihnya udah, setelah kalau air makin tinggi nih, biasanya bapak-bapaknya keluar dulu nih. Kalau masih mau tinggal sini, mereka beli makanan tuh, stok. Balik lagi, itu yang mereka yang nggak mau ngungsi tuh. Tapi kalau yang mengungsi ya keluar semua, kosong rumah nih. Kotor-kotor ini sisa-sisa yang kemarin nih, banjir yang 4 hari yang lalu nih. Kalau untuk warga sini emang nggak punya sofa, paling bangku plastik aja. Dan mereka tahu kalau untuk sofa kalau udah kerendam berat, satu gitu gampang rusak kalau sofa mah. Nah, malu banjir kan. Hampir semua warga di sini udah lesehan semua. Kalau lantai atas biasanya ya udah barang-barang aja udah. Boleh dibilang kayak kapal pecah deh. Kayaknya ini paling begini nih tuh. Cat-catnya pada rontok kan. Udah pada luntur nih catnya kan. Dan itu karena banyak kan banjir nih, kotor. Cuci kasihan gitu. Nah, kalau nggak digituin kan artinya apa namanya? Lumpur nempel sih. Oke udah pakai lap basah, kaos apa gitu. Luntur semua. Tinggal belakang sana. Belakang sama samping sana. Sudah kali. Ini pas belakang komplek Bukit Duri Permai yang langsung berhadapan sama Kali Ciliwung, mepet gitu. Cuma ini kan sebenarnya dari pengembang itu dikasih tanah kosong. Cuma sama warga itu dibikin pagar supaya tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ada 93 kakak yang terdampak banjir semuanya. Bisa sampai tembok situ. Ini tangga ini gitu. Di dalamnya itu selutup gitu. Jadi di sini ada dua hal Pak yang ini. Pertama kita lihat dulu tingkat keparahan banjirnya gimana melalui 3 titik, yaitu Katulampa, Depok, Manggarai sama Pasar Ikan. Kalau kita anggap banjirnya tidak tinggi, maka warga akan bertahan di rumah gitu. Karena di sini kan rata-rata 2 tingkat gitu. Tapi kalau dianggap banjirnya tinggi, warga akan keluar untuk mengungsi ke saudara dia, kemanapun gitu. Kalau di tempat saya 150 dah. Totalnya kan 162 tuh. 150 dah. Kakak. Jumlah warga di saya aja sekitar 600 warga, 600 orang. Kalau banjir gede gitu ya, sampai 2.000 orang tuh.
Untuk wilayah sini aja nih ya, bawah ini bisa 2.000 orang. Karena di RW 4 kan dari depan sampai ke belakang kan udah 1.000 lebih. Belum yang di 05 ya. Gitu. Kalau banjir biasanya ibu-ibu ini mana nih? Mereka ada punya peran masing-masing nih. Bagian masak, bagian apa ngasih keluarga gitu. Ibu-ibu ini nih perannya cukup lumayan. Kalau banjir baru sepinggang gitu, nggak ada bantuan apa-apa gitu. Mereka datang cuma numpang foto doang gitu. Selfie doang. Paling kalau datang nanya dong ini banjir dari kapan. Udah gitu doang. Pulang lagi foto ya Bu doang. Tapi sembakonya jarang datang. Banjir masih bisa terjangkau, nggak ada sembako. Tapi kalau siaga 1 pasti ada nasi kotak, logistik, sembako semua dapat. Kadang-kadang kita punya teman nih, tolong dong nih, gue banjir nih, lu mau ngirim apa gitu, gitu. Biasanya begitu. Pemprov, belum ya. Untuk dapur umum sih warga kan yang bergerak. Kalau di momen kampanye kan mereka pada nyari suara tuh. Nah, mereka dekat dengan kita tuh. Biasanya RT-nya siapa nih? Tolong dong kemarin nih. Gitu. Ada berapa warga lu tempat lu gitu. Kalau sudah itu udah anyep. Sama musim kampanye berakhir itu sepi udah ini. Kadang-kadang kita hubungin nggak susah. Kalau di sini sih jarang dapat bantuan ya Pak ya, gitu. Jadi di sini tuh warga masing-masing ini berusaha sendiri gitu. Dianggap di sini Bukit Duri Permai dianggap rata-rata orang mampu semua gitu. Kalau di sini sih masing-masing Pak gitu. Jadi mungkin karena masuk salah satu komplek, jadi individunya itu masih tinggi Pak gitu. Jadi masing-masing cari aman sendiri gitu. Cuma nanti pada saat setelah banjir selesai, itu kan banyak sampah. Nah disitulah baru kita galang gitu. Berupa minta bantuan sumbangan untuk bisa angkut-angkut sampah. Kan kalau angkut sampah kan kita bayar orang, tidak mungkin tidak bayar orang gitu. Di situ. Cuma sih warga pada tidak keberatan gitu. Kalau untuk saluran air itu sih saluran airnya itu lancar ya. Terus kalau untuk sampah itu kita punya tukang sampah 2 orang. Nah, cuma sekarang tinggal 1 karena satunya resign gitu. Dan tiap hari diangkat gitu. Nah, cuma kalau untuk banjir di Bukit Duri Permai ini disebabkan oleh kiriman dari Bogor gitu. Kalau untuk sampahnya sih nggak ada masalah Pak gitu. Saya saat ini sedang berada di bawah kolong jembatan Cijago. Kami sedang bersih-bersih sampah di sekitar sini. Jadi di bawah kolong tol jembatan Cijago ini ada aliran sungai yang mengalir dari Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kemudian Kabupaten Bogor lagi, kemudian ke Depok. KPC adalah sebuah gerakan voluntary komunitas. Orang-orang yang memiliki kepedulian yang sama, kemudian berkelompok di komunitas peduli Ciliwung. Kegelisahan berawal ketika teman-teman mancing, melempar mata kail ke sungai, tapi yang didapat itu bukan ikan. Justru yang didapat di setiap mata kail yang dilempar, itu adalah sampah-sampah. Sungai Ciliwung kalau kita membaca referensi atau literasi gitu, dari puncak Bogor kemudian sampai hilir di Teluk Jakarta itu panjangnya sekitar 120 km. Melewati 2 provinsi, Provinsi Jawa Barat, kemudian juga DKI Jakarta. Jadi paling tidak ada Kabupaten Bogor, Kota Depok, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, kemudian Jakarta Pusat, kemudian Jakarta Barat, Jakarta Utara, 9 kabupaten kota. Sebenarnya secara alamiah, dimanapun itu sungai ada, itu berpengaruh pada ekosistem sungai yang dari hulu, tengah, dan hilir.
Nah, kalau ngomongin Sungai Ciliwung ada ikan yang sangat khas, itu adalah ikan dewa atau ikan soro. Teman-teman meyakini bahwa ikan soro itu menjadi salah satu jenis ikan yang bisa menjadi tolok ukur atau bioindikator. Ketika ikannya tumbuh dan berkembang biak, udah dipastikan sungainya sehat. Tapi kondisinya sekarang gimana? Kondisinya ikan soro itu udah semakin jarang ditemui. Kali Ciliwungnya sendiri sih kalau dilihat warnanya kan masih coklat ya, dengan sedimentasi lumpur segala macam masih tergolongnya itu normal lah Pak. Gitu. Kalau misalnya udah memang bau itu kategorinya udah hitam segala macam. Dan kemarin kebetulan kita musim hujan, jadi ya bagus airnya gitu Pak. Tapi nanti mungkin ya, kita coba antisipasi lah beberapa saat ke depan ini, di mana udah masuk musim kemarau gitu kan, di mana hujan sudah tidak turun gitu. Nah itu mungkin ada masalah di kualitas air. Penurunan tanah itu lebih ke arah karena adanya sedikit peninggian di laut gitu kan. Kemudian adanya pemanfaatan air tanah yang eksesif gitu kan, dan memang belum terpenuhinya sistem perpipaan untuk air bersih di Jakarta ini gitu kan. Itu istilahnya jurus lainnya lagi gitu kan, yang sedang kami garap juga, karena bersama kementerian terkait gitu kan, dengan kementerian dan Bappenas juga, ini untuk masalah air bersih bisa dipenuhi secara perpipaan gitu, yang sumbernya itu nanti dari Jatiluhur atau sumbernya dari Karian. Nah, kita juga dikeluarkan peraturan terkait hal tersebut, di mana kita akan mengurangi penggunaan air tanah sedemikian rupa bila mana sudah tercukupi dan terlayani oleh sistem perpipaan. Kita sekitar 50 meter dari jembatan Margonda. Nah, tingkat kekeruhan air yang di sini pasti dipengaruhi oleh kualitas air yang masuk dari Depok sama sini kan pasti beda. Ada puluhan, mungkin bahkan ratusan dari saluran pembuangan rumah tangga tuh kayak selokan-selokan atau got yang kemudian juga masih mengalir kayak gini. Ketika jumlahnya banyak, kontribusinya semakin dahsyat. Bicara banjir ya tentunya kan pasti bicara sampah ini kan. Kalau untuk banjir gede itu sampah bisa dibilang kalau dikumpulin bisa setinggi pinggang orang dewasa. Nah, sedangkan untuk gimana pembuangannya gitu, pengelolaannya biasanya kita kerjasama dengan warga gotong royong, dibantu sama PPSU, lalu buangnya kita ke atas mana. Ya kalau mama dia punya kesadaran, kadang-kadang dibawa pakai motor nih, dibawa ke depan. Kalau memang orang yang asal-asalan ya udah diikat lempar kali gitu. Ya begitu udah yang buang warga di sini. Mungkin karena petugasnya juga memang kurang gitu kan. Biasanya kan ada petugasnya, untuk RW saya cuma 1 orang. Berarti dia mengambil sebelahnya kan, seiniannya aja, saya lihatnya sampah nih, gua ambil. Enggak ya gua lewatin. Gitu. Terutama sih tempat pembuangannya agak jauh deh, Kalau kita naik ojek ini itu bisa 5.000 7.000 buang sampah aja. Jadi mereka warga yang ekonomi pas-pasan lah gitu ya. Ya udah mereka tuh buang kali. Padahal sebenarnya ada tempat pembuangan sampah, itu saya bilang tadi. Lumayan jauh jaraknya. Kalau pinggiran sini biasanya perusahaan pasca banjir gitu ya, nggak langsung dikanyutin aja. Kecuali yang nyangkut pohon itu. Nggak ada yang mau ngangkat, siapa mau ngangkat? Dalam berarti? Apa? Dalam berarti bagian sini? Sekarang sekitar jam 12:15.
Saat ini kita menjelang jembatan TB Simatupang. Aroma di sini yang kemudian kami cium bersama adalah aroma tidak sedap, seperti bau rumah potong ayam. Ada amisnya, kemudian ada bau kayak busuk, kotoran busuk itu. Ya, inilah salah satu masalahnya ketika di sungai. Ketika industri tumbuh tapi kemudian mengabaikan aspek-aspek lingkungan. Duduk. Kanan ayo. Kiri kencang. Kuat. Nah. Ayo. Astagfirullahaladzim. Sampah yang terbawa arus sungai. Ini ada batang kayu cukup tinggi, kemudian gambar ini plastik. Kemudian ada plastik film bekas rongsen. Sekarang mau ngomong apa kalau kayak gini? Ketika semuanya terlambat, air menjadi langka. Duit yang kita miliki tidak ada artinya apa-apa. Emas yang kita timbun di bank Swiss tidak ada artinya. Uang yang kita investasikan ke saham tidak ada artinya. Karena yang paling penting kemudian adalah air bersih yang kita butuhkan. Ini rumah saya, ini istri saya. Dua meter setengah ini lebarnya. Ya dari tahun 81. Dulu saya di situ tinggalnya di belakang lapangan tembak. Digusur, ya pindah ke sini. Ini segini. Ya buat tidur aja, nggak campur tuh. Buat tidur, piring. Cari plastik aja nyerokin di kali itu, gitu aja. Ya paling buat apaan sih, kalau 3 hari dapat 10.000, paling 8.000 3 hari. 2007 parah, 55 rumah kan nganyut. Habis 56 sama rumah saya lah masuknya. Ya di pinggir kali ya dibilang asal banjirnya doang yang empet, kalau nggak banjir mah enak kayak di pantai. Kayak di Ancol. Tapi kalau lagi banjir empet, perabotan pindahin kemana. Saya ke atas-atasin kemarin ini ya, ke atasin semua TV, saya ke atasin ke bawah air. Habis TV, pakaian yang saya pakai doang kuku ngungsi. Kalau air mah nggak takut lah, cuma kalau udah kelewatan gede emang kan istri begini saya bawa juga. Nah, kalau kanyut sama istri susah. Usahanya kan gini, ngurusin istri aja saya. Tiap hari ya mandinya, buang air kita yang nyebokinnya, bersihin awaknya, mandiin. Kalau nggak dimandiin kan bau. Tahu stroke, kalau orang-orang dia stroke bisa jalan juga, bisa ngomong. Ini mah nggak bisa ngomong sama sekali. Saya nggak dapat kursi roda. Saya bilang enggak, saya minta bilang bantuan, nggak ada, kosong katanya. Kok bantuan kosong? Minta kursi roda aja kosong bilangnya. Bantuan kosong sih, bingung saya. Ya kalau digusur, semuanya digusur, ya sangat kebijaksanaan pemerintah aja dah, uang aja saya mah, mau kemana kek. Semenjak apa ya, semenjak ada bangunan di beton ini kan, berawal kan dari sana dulu tuh, Kampung Pulau itu. Nah, Kampung Pulau sudah selesai di beton, tuh air mampir kemarin nih. Jadi fokus air kemarin nih, jadi nggak di pulau lagi. Warga sekitar sih mengharapkan sebenarnya bangunan seperti ini.
Ya, yang di beton itu kan normalisasi namanya. Gitu. Pengen mengalang, tapi sampai saat ini belum terrealisasi sih. Entah kapan, saya nggak tahu juga itu. Tempo hari kan kita dirapatin sama RW itu. Nanti bakal di pinggir kali ini bakal terkena normalisasi nih, akan dibangun seperti ini yang beton nih. Siapa yang mau ngambilnya rumah rusun di Pasar Rumput nih? Ya mereka ya, yang terutama yang pinggir kali ya mau setuju. Tapi pelaksanaan nggak tahu juga kapan tuh. Sekitar 25 kalau nggak salah deh. 25 meter dari pinggir kali, kita ngitungnya kan dari pertengah ini nih. Sana 25 artinya berarti 12,5 meter kan. Ke sana 12,5 meter juga. Gitu. Berarti ini pas pinggir kali ini habis semua nih. Dan kabarnya terakhir yang saya dengar kayak ini, tembak-tembak ini nih, bakal kena nih. Karena dulu saat pembangunan masih ada tanah sisa kan. Sekitar ada yang 5 meter, ada yang 7 meter. Dan katanya bakal kena itu. Karena kan beda wilayah sama saya nih. Jadi kalau nanti pemerintah mau bikin sodetan itu diambil 7,5 meter gitu. Kalau secara ini sih harusnya Bukit Duri Permai ini termasuk salah satu yang harus dibangun tanggul untuk normalisasi. Cuma kendala yang terjadi di sini di Bukit Duri Permai yaitu adalah satu, sistem faksos dan faksunya itu belum diserahkan oleh pengembang ke Pemda. Sehingga pihak Pemda pun akan kesulitan gitu. Jikalau dia ingin membangun tanggul di sini, otomatis dia harus membayar ke pengembang. Sedangkan harusnya pengembang yang harus serahkan ke Pemda gitu. Jadi agak berat gitu. Tahun 2017 kita dapat kabar bahwa akan ada penambahan tanggul sepanjang 7 km. Kita mengusulkan gitu. Ternyata belum terrealisasi, yang direalisasikan di seberang yaitu Bukit Duri gitu. Kalau warga sih maunya normalisasi supaya tidak banjir, Pak, gitu. Janji tinggal janji. Dari Pemda lah. Kalau di sini sih jarang dikunjungin sama pejabat, nggak pernah. Gubernur semuanya tidak pernah datang. Karena kalau mereka datang, tidak mungkin datang ke Bukit Duri Permai, Pak. Paling datangnya ke daerah kumuh gitu. Kayaknya warga tidak berharap gitu. Karena tanggul aja tidak pernah diberesin, jadi kayaknya warga sudah kecewa gitu. Tidak semua lahan itu seragam statusnya. Ada status yang memang tanah negara, ada yang statusnya milik negara, ada juga yang memang sudah misalnya dikuasai oleh masyarakat gitu kan. Ada juga yang menjadi hak milik masyarakat. So far sih memang on progress semua apa yang kami lakukan. Untuk yang sistem polder juga masih ongoing semua proyek-proyeknya. Ada keterlambatan ya itu masih manageable lah, intinya masih bisa dimaklumi lah gitu. Memang ada ya, tidak semua proyek pelaksanaan itu kan smooth gitu. Nah, terkait dengan memang yang kali-kali yang besar itu, kita memang bagian dari kerjasama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dan daerah sekitarnya juga gitu. Nah, ini memang kalau model seperti Kali Ciliwung ini kami sebagai yang bertanggung jawab untuk pengadaan lahan ya, supaya bisa dilaksanakan konstruksinya oleh Kementerian PUPR. Nah, memang semuanya masih ongoing. Untuk Ciliwung itu sendiri, kayak misalnya ada 2 waduk yang sebagai pengendali banjir di hulu, di kawasan hulu ada 2 ya. Itu ya rencananya mungkin akan selesai dalam waktu dekat ini, sehingga untuk next event, tanda kutip gitu ya Pak ya, antisipasi moga-moga kita udah bisa manfaatkan untuk mengurangi beban di hilirnya ini. Sedangkan kita juga berharap gitu kan, sodetan yang dari Ciliwung ke BKT pun sudah tembus, sehingga bisa dilakukan
pengelolaan lah gitu, manajemen gitu debit airnya, sehingga bila mana sudah sangat keberatan kita bisa alihkan ke BKT. Kalau yang ke depan ini kemana, Pak? Kalau yang ke jalan ke kanan nih ada jalan. Ada jalan juga. Ke kiri ini buntu nih. Oh, kiri buntu. Ya. Saya lihat di sini ada wifi, terus di sini ada tempat belajar. Ini tuh apa sih, Pak? Ini kayaknya unik, cukup unik di sini. Kayak di sini ada teman kayak buat bermain anak-anak ya. Emang dari pihak plaza yang dibikin konsep seperti itu. Oke. Masing-masing warna nih, masing-masing untuk ada zona masing-masing. Oke. Zona pendidikan, zona bermain. Biru ini zona pendidikan? Zona pendidikan. Zona yang ini? Zona kuning? bermain, kuning. Kuning bermain? Ya, yang krem zona ekonomi. Zona ekonomi. Kalau zona ekonomi itu maksudnya apa tuh, Pak? Setiap pintu itu untuk para dagang. Oh, untuk pedagang semua dagang. disiapkan secara gratis? Ya, dan udah dikasih etalase itu untuk dagang. Oke. Ya. Pak, kalau anak-anak yang belajar dan bermain di sini rame, Pak? Rame. Rame? Ini ada bisa berapa orang? 200, 300? Nggak, pengen banyak banget, 40. Oh, 40? 40-an ya. Karena kan mereka kadang-kadang bergilir gitu. Kamu nih, entah gantian lah gitu. Oh, oke. Jadi lebih bergantian ya, Pak ya? Ya. Oh ya. Ini kalau wifi begini pas, ini kan kabel-kabel semua nih, Pak. Ya. Kalau pas banjir? Banjir kayak nggak ini deh. Nggak ya, nggak ada. Masalah kan listriknya langsung matiin. Oh, oke. Pak, ini nggak ada yang nyemplung? Apa memang pada jago berenang semua nih, Pak? Ya, rata-rata kalau anak-anak yang sini tuh ya, udah pandai-pandai berenang semua. Karena dari cucu saya sendiri, dari umur 3 tahun udah saya lepas. Oh iya? Banjirannya. Belajar berenangnya sama siapa, Pak? Tetap dengan pengawasan orang tua gitu kan. Tetap tak kasih ban, kayak di kolam renang biasa aja gitu. Ya. Unik ya? Berarti hampir semua anak-anak di sini, warga sini bisa berenang? Dibebasin ya, udah bisa ada semuanya. Ya, emang itu sengaja kan kita, orang tuanya sengaja dilepas, sudah mereka bisa berenang, sudah besar, bisa tim evakuasi, mereka ada tuh. Oh, jadi tim evakuasinya juga memang dari warga setempat juga, Pak? Betul, ya. Melihat perkampungan di seberang gua ini cukup menyedihkan buat gua. Gua melihat bagaimana penduduk dari pemukiman tersebut hidup berdesakan, sangat berdempetan. Banyak isu-isu dari kesehatan, ekonomi, maupun banjir. Gue nggak ngerti gimana mereka bisa hidup dengan kondisi seperti itu. Bisa dibilang Sungai Ciliwung ini menjadi sebuah batas antara pemukiman yang layak dan yang tidak layak. Apakah ini wajah asli dari kota Jakarta? Atau mungkin ini adalah sebuah wajah kota Jakarta yang ingin disembunyikan? Kolaborasi antara Alas Tempuh dan Asumsi ini lahir karena mungkin kita punya kepedulian yang sama untuk orang-orang di sekitar kita. Yang terpisahkan, yang terpinggirkan, yang mungkin tidak dipikirkan oleh orang-orang lainnya. Kolaborasi ini juga merupakan sebuah rantai kepedulian terhadap generasi-generasi muda yang lahir dari ruang-ruang tak terekspos. Semoga dari kolaborasi ini, rantai kepedulian semakin besar dan meluas. Kita bisa saling membantu dan saling peduli. Perjalanan dari bawah kolong tol Cijago hingga jembatan Kalibata penuh drama. Rencana perjalanan dari Depok sampai Manggarai akhirnya harus berhenti di jembatan Kalibata karena memang situasinya sangat tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Hujan deras, petir yang kemudian menyambar, kemudian juga debit air yang mulai naik. Ketika dari Pasar Minggu hingga Kalibata, itu yang membuat kami agak harus bersabar diri karena beberapa kali
baling-baling motor kemudian harus kami angkat lagi karena baling-baling motor itu tersangkut oleh plastik, tersangkut oleh popok bayi, tersangkut oleh kain. Kenapa sampah-sampah rumah tangga kemudian masuk ke badan sungai, masuk ke aliran sungai? Ini terjadi karena tata kelola sampah di darat kita masih kacau balau. Kenapa persoalan lingkungan dari dulu sampai sekarang, khususnya di sektor pengelolaan sampah, tidak pernah selesai? Ini adalah pertanyaan sangat serius. Apakah kita betul-betul berkomitmen menyelesaikan persoalan ini? Pemerintah harusnya kemudian secara sistematis itu dapat memetakan. Ayo kita duduk bersama-sama. Kalau tidak, persoalan yang kita temui saat ini pasti akan berlanjut hingga 100 tahun ke depan.